Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Rifki Santoso dari Balai Diklat Keuangan Medan. Sobat pembelajar yang luar biasa. Kali ini saya akan membahas bagaimana menentukan adanya hubungan istimewa karena melakukan transaksi dengan pihak luar negeri dan dihubungkan dengan tax treaty. Nah, untuk menjelaskan ini, saya mengambil kasus dari putusan pengadilan pajak nomor PUD garis 00/487.15 garis miring PP garis miring M5B tahun 2020. Sobat pembelajar yang budiman, yang menjadi sengketa kenapa? Ada wajib pajak namanya PT Smelting. Nah, tersebutlah PT Smelting ya. Itu diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak ini, ya PT Smelting ini melakukan transaksi dengan salah satu pemegang sahamnya. Nah, menurut wajib pajak, transaksi itu tidak ada hubungan istimewa, sehingga tidak perlu dijelaskan apakah wajar tidak wajar, pokoknya harus wajar. Nah, menurut DJP, ini dilakukan dengan pihak yang ada hubungan istimewa. Nah, ini nanti di sini yang saya bahas adalah ini transaksi ini ada hubungan istimewa atau tidak. Ya, saya tidak membahas apakah dia kena pajak atau tidak pajak, tapi transaksi ini menurut peraturan dan keadaan yang nyata itu ada hubungan istimewa atau tidak. Sobat pembelajar yang luar biasa, saya akan menjelaskan fakta yang ada dulu ya. Nanti oleh fakta kita bahas berikutnya. Sekarang fakta dulu. Nah, dari fakta yang ada pada saat tahun diperiksanya wajib pajak, pemegang saham PT Smelting ini ada 4 ya, 4. Pertama, PT Mitsubishi Material Corporation, disingkat MMC. Nah, MMC lah ya, bahasa Indonesia aja, MMC. Itu kepemilikannya 60,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, PT Freeport Indonesia. Itu kepemilikannya 25%. Yang ketiga, Mitsubishi Corporation Unimetals Limited atau MCU. Itu 9,5%. Yang keempat, JX Nippon Mining and Metals Corporation. Itu kepemilikannya 5%. Kemudian transaksinya. Jadi PT Smelting ini melakukan perjanjian dengan salah seorang pemegang saham yang dulu, Mitsubishi Corporation. Jadi antara PT Smelting dengan Mitsubishi Corporation ada transaksi, ada perjanjian. Ya, ini PT Smelting akan menjual produknya kepada MC. Ini si PT Smelting akan menjual produknya ke MC dengan harga tertentu, dengan produk tertentu, jelas lah ada perjanjiannya. Ya. Nah, kemudian ada supporting agreement yang mendukung kontrak utama. Ya, di situ disebutkan namanya MC Corporation PT Smelting. Di situ ada jelas. Kemudian pada beberapa tahun berikutnya, pada saat diperiksanya wajib pajak ini, kepemilikan tadi berubah. Mitsubishi Corporation itu mengalihkan sahamnya ke perusahaan baru, perusahaan lain ya, namanya Mitsubishi Corporation Unimetal atau MCU. Nah, itu agreement tetap berlaku bahwa si PT Smelting harus menjual kepada MCU sesuai dengan perjanjian awal dengan pemegang saham yang sebelumnya. Kepemilikan MCU kepada Smelting tetap 9,5%. Tidak ada amandemen bahwa itu terjadi perubahan nama, ya, bahwa si Smelting harus menjual ke MCU. Kontrak awal si Smelting jual ke MC, Mitsubishi Corporation. Setelah terjadinya pengalihan hak, itu si PT Smelting tetap harus jual barangnya ke si MCU dengan kondisi yang sama pada saat menjual ke pemegang saham yang sebelumnya. Nah, di agreement, supporting agreement tadi, itu memang dijelaskan, kalau terjadi pergantian pemegang saham, maka itu berlaku agreement utama. Tapi di agreement yang pertama, yang utama tadi, tidak ada di amandemen, gitu. Ya, jadi tidak ada amandemen. Nah, ini yang jadi permasalahan oleh si DJP. Kata DJP ini harus tidak termasuk, harus ada masalah ini, ada kontrol. Tapi kata wajib pajak, tidak, karena kami ada supporting agreement. Fakta yang ketiga, PT Smelting ini menjual produknya namanya anode slime atau slime kepada MCU tadi ya, pemegang saham yang saat diperiksa. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 4 dan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010, antara si Smelting dengan MCU tadi tidak ada hubungan istimewa. Karena kepemilikan hanya 9,5%. Kalau Undang-Undang PPH mengatakan minimal 25%. Nah, ini sini sengketa tadi. Kalau wajib pajak bilang tidak ada hubungan istimewa, tapi kalau ada DJP bilang ada. Nah, itu jadi sengketa tadi ya. Kemudian si wajib pajak tadi Smelting menjual slime tadi ke MCU berdasarkan kontrak yang sebelumnya yang saya bilang tadi antara Smelting dengan MC. Harusnya ada agreement menurut DJP. Kalau wajib pajak nggak perlu. Kemudian supporting kontrak tadi. Nah, tadi kalau wajib pajak bilang ada supporting kontrak, kami mengatakan kalau terjadi pengalihan kepemilikan saham tetap berlaku kontrak utama. Nah, ini yang nggak diterima oleh DJP. Fakta berikutnya, nah ini tentang produk.
anoda slime. Ini adalah bongkahan logam yang mengandung emas dan perak, itu dibeli dari Freeport. PT Freeport itu adalah pemegang saham PT Smelting, ya kan? Dia bongkahan tuh. Jadi kan dari tambang nih dari Freeport dijual ke smelting untuk diolah, ya, lebih lanjut. Nah, pada saat membeli itu ada perhitungan. Jadi bongkahan dijual, tapi dikurangi dengan biaya namanya biaya treatment cost dan refinery cost. Nah, kemudian itu diolah sih oleh PT Smelting. Kemudian dijual ke pemegang sahamnya yang lain kepada MCU tadi. Tapi formulanya berbeda. Harga tambang, harga bahan mulia tadi di harga pasar dunia yang ada di istilahnya London Bullion Metal Association. Nah, itu ada harga pasarnya, dikurangi dengan treatment cost, dikurangi dengan refinery cost, didiskon lagi 0,2%. Memang kecil ya, 0,2%, tapi kalau transaksi miliar dolar kan jadi besar itu. Kemudian biaya treatment, ya, treatment cost tadi ini itu merubah bahan baku yang masih raw menjadi setengah jadi. Terus refinery cost dari setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, kalau menurut wajib pajak, harusnya si smelting ini jual biaya kepada MCO tadi hanya dikurangi dengan treatment cost saja, karena di smeltingnya bahan setengah jadi. Jadi jangan kurangi biaya refinery cost yang sebenarnya nggak terjadi di smelting, nggak dikeluarkan tuh biayanya. Kenapa dikurangin gitu? Jadi kan jadi lebih murah jualannya, jadi rugikan wajib pajak penghasilan kecil. Itu ya. Jadi kalau menurut wajib pajak itu biasa di perdagangan pertambangan ada biaya seperti itu. Walaupun sebenarnya itu nggak dikeluarkan, biaya refinery cost itu tidak dikeluarkan oleh si smelting. Nah, itu jadi ya. Jadi karena kondisi treatment seperti itu, menurut DJP ada hubungan istimewa. Menurut wajib pajak tidak ada, karena itu hal yang terjadi wajar di perusahaan pertambangan. Nah, kemudian kita lihat fakta bagaimana barang dan dokumen itu terjadi. Ya, wajib pajak nih PT Smelting itu menjual barang ke MCO pemegang saham yang 9,5% tadi, Mitsubishi Corporation Unimetal. Tapi kalau diteliti dari dokumen, itu ternyata barang itu dikirim langsung kepada Mitsubishi Material Corporation MMC yang kepemilikannya 60,5%. Nah, ini pertanyaan. Dokumen dikirim kepada pemegang saham yang kepemilikannya 9,5%. Nanti dari situ baru dikirim ke MMC yang kepemilikannya 60%. Tapi barang itu langsung dikirim, ya, kepada MMC. Ini kan seolah-olah nih hanya akal-akalan menurut DJP, ya. Kenapa nggak kirim langsung ke MMC? Nah, kalau saya lihat di sini itu penghindaran. Kalau dikirim ke MMC langsung kan ada hubungan istimewa 60,5%. Tapi kalau dia dokumen ke MMC dulu yang hanya pemilikan 9,5%, tidak ada hubungan istimewa menurut Undang-Undang PPh kita. Nah, itu jadi alasan DJP mengatakan itu ada hubungan istimewa, gitu ya.